Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada sahabat kelas sekalian. Pada kesempatan live problem kali ini, pekan lalu kita sudah membahas terkait kemuliaan 4 bulan haram atau mulia, gitu ya. Nah, salah duanya kemarin kita membahas tentang Zulqa'dah. Saat ini kita akan membahas terkait dengan Zulhijjah. Ada apa di Zulhijjah? Yaitu ada terkait dengan perintah haji, yaitu menyempurnakan rukun Islam yang kelima, gitu ya. Kita akan membahas terkait dengan perintah haji dan larangannya. Karena ini sudah memasuki bulan haji ya Umi ya. Jadi sudah ada yang kloter 1 sudah berangkat, kloter 2 nanti akan segera berangkat juga, gitu ya. Jadi buat ibu-ibu sekalian yang sudah berhaji bisa banget mengalami juga, dan yang belum berhaji semoga bisa dipanggil. Amin ya Allah. Dan yang sudah haji pun bisa sering-sering untuk umroh berkali-kali. Oke, mungkin langsung saja Umi, waktu lempar kanan silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wallahu akbar. Masya Allah, kita dipertemukan saat ini di bulan haji, dan kita akan dibahas tentang perintah wajib haji, karena haji itu adalah menyempurnakan rukun Islam. Karena Allah berjanji umrah ke umrah menggugurkan dosa, seperti Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Sementara Jumat ke Jumat kan itu di laki-laki, kita hukumnya datang ke masjid sunnah. Sementara untuk menggugurkan ke Baitullah, kenapa ke Baitullah? Makanya kita minta sama Allah kan, ya Allah ya sarallahu lana, mudahkan kami ya Allah untuk ke Baitullah, berkunjung ke Baitullah. Baitullah al-Mukarramah ke Mekah, pahalanya 100.000 kali. Sementara di Madinah itu namanya Al-Munawwarah. Al-Munawwarah adalah masjid yang bercahaya, tapi Al-Mukarramah adalah masjid yang dimuliakan. Madinah dapat 1.000. Nah, sementara masjid yang satunya ini Al-Aqsa 500 dan Al-Juzur ya. Sekarang yang kita kunjungi Baitullah. Baitullah berarti Makkah, Madinah. Kalau dalam hati kita action dulu nabung. Kalau nggak nabung, ikhtiar kapan bisa ke sana? Karena haji itu artinya tamu. Tamu itu panggilan Allah, ada 3 azan itu panggilan Allah. Kalau azan aja kita nggak mendahulukan, terus kapan dipanggil? Haji panggilan Allah, dan terakhir maut. Jadi kita belum dipanggil dulu, udah mau duluan. Astagfirullahaladzim. Maka ayo dahulukan Allah dulu, azan langsung, jangan sambili. Tak kasih murah sambili itu jisamat sekalian nanti sholatnya nanti. Berarti kita menduakan Allah. Maka mari kita simak perintah wajib haji bagi yang mampu fisiknya, mampu materinya. Ada di surat 3 ayat yang ke-97. Lumayan panjang, mari kita simak yuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa masuknya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Oke, mari kita simak ya. Ini tertera perintah wajib haji. Caption ayat ini judulnya adalah perintah wajib haji bagi yang mampu. Yang mampu apa? Mari kita simak. Surat Al-Imran ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tanda-tanda yang jelas. Di antaranya musim haji itu di sana ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat tilas pinjakan Nabi Ibrahim ketika membangun. Yang dibangun, yang dibantu oleh Ismail, maka ada hijir Ismail. Tempat-tempat ini adalah ijabah semuanya. Kenapa ijabah? Makkah itu Ka'bah. Kalau ditarik sampai langit ke-7, langit atas ke-7 adalah singgahnya para malaikat. Itu ada Ka'bahnya malaikat. Di atasnya Ka'bahnya malaikat itu arus adalah singgahnya Allah. Maka tembus langsung ke atas itu ijabah. Maka bagi yang belum, ya Allah mudahkan untuk pergi haji.
bagi yang sudah berkali-kali umrah. Rasulullah itu berkali-kali selama hidupnya 3 kali. Setelah itu beliau wafat. Haji cuma sekali, karena wajibnya cuma sekali. Ya, jadi tanda-tanda ke Baitullah itu ada makam Ibrahimnya itu. Terus lanjut ayat ini disebutkan wa man takhalahu kana amina. Kalau kita udah nyampe di sana dijamin oleh Allah aman. Aman dalam segala perlindungannya tadi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang ketiga, ayat ini menerangkan wajib bagi manusia ke Baitullah, di sini disebutkan bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, berarti materi mampu, fisiknya tidak sakit, tidak apa, kalaupun memang sakit masih bisa dibawa ke sana dan masih ada yang membantunya, lebih bagus karena menginjakkan di tanah sucinya tadi. Tapi kalau nggak bisa sama sekali dibadalkan, dan dibadalkan itu syaratnya yang melakukan harus haji duluan, dan badal itu yang paling bisa dipercaya adalah keluarganya. Tapi keluarganya harusnya haji dulu. Tapi kalau dititipkan kepada orang lain boleh dengan syarat yang amanah. Karena melakukan ibadah di sana full niatnya untuk si almarhum yang sudah meninggal atau yang sakit yang nggak bisa ke sana. Tapi kalau dia nggak amanah, satu orang menerima banyak orang, dan terus sa'inya berapa kali? Sa'i kan 7 orang, 7 kali 1 orang. Dan ntar kalau dia menerima 10 orang berarti harus 70 sama kuat. Sementara wajibnya aja kan cuma 5 hari doang itu. Itu ya, di situ ya. Jadi perintahnya Allah wajib bagi yang mampu untuk mengadakan ke sana. Tapi ada tapinya di sini. Wa man kafaro, jika nggak mau pergi haji, nggak mau padahal dia mampu. Fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, nggak butuh amal kita, betul. Allah nggak butuh amalan kita dari seluruh alam. Allah udah kaya, yang butuh untuk kita. Maka perintah haji itu penting untuk menyempurnakan rukun Islam. Apa saja kak rukun Islam? Syahadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kalau kita sampai meninggal belum haji berarti belum sempurna. Sementara orang haji umrah tidak harus nunggu kaya. Kalau memang panggilan, mintalah sama Allah, ya sarulana, ya Allah mudahkan kami ke Baitullah Al-Mukarramah, Al-Munawwarah dengan izinmu. Minta sama Allah. Kalau Ustazah dulu salah doanya ketika Pak Janji tahun 2009 itu, ya Allah supaya paspor saya nggak mubazir, panggillah aku ke sini. Ternyata 4 tahun baru dipanggil, paspor 5 tahun, sekarang paspor 10 tahun. Ya. Maka minta sama Allah berkali-kali, tergantung nanti kapannya. Maka supaya doa kita diijabahi, maka kalau sudah niat ke Baitullah, larangan-larangannya juga harus dijauhi. Nah, kalau larangannya nggak dijauhi, doanya kita nggak akan diijabahi. Boleh sebagai penghalang ya Umi ya. Doa maksudnya larangan-larangan haji ada di surat Al-Baqarah 197. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahui. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Iya. Ayat ini udah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Waktu bulan haji itu sudah ditentukan. Mulai berangkat di Dzulqa'dah, terus ini inti haji di Dzulhijjah. Setelah itu nanti pulang sebelum Muharram atau tergantung kloternya sampai Muharram. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa? Karena wajibnya haji hanya 5 hari seputar sebelum Idul Kurban. Itu sudah ada ketentuannya. Tak mungkin aku akan pergi haji di bulan ini, enggak, itu umroh. Nah, haji sudah ada ketentuannya. Maka
Barang siapa yang sudah niat, atau yang sudah di sana, atau yang sudah pulang dari sana pulang haji, 3 larangan ini dilakukan, ditinggalkan sampai akhir hayat kita, maut menjemput. Apakah 3 larangan itu? 1, wala rofafa, tidak boleh berkata jorok, miso-miso, saru-saru, yang Zaman sekarang tuh gampang sekali. yang mengarah ke seksual, mengarah ke syahwat, mengarah ke alah, Ini hewan-hewan kaki semuanya keluar semuanya, ya itu tidak boleh. Maka kenapa orang mukmin itu kalau ditimbang sholatnya baik-baik semuanya karena ini, jaga ini. Sedekah ke Baitullah itu sudah diampuni, pahalanya dilipatkan, tolong. Atau ada pisang yang sudah halus-halus dibayangkan, diplesetkan, naudzubillah min dzalik. Itu termasuk rofas. Api rofas adalah berkata-kata jorok, berkata-kata miso, berkata-kata yang tidak sopan, yang kotor lah, semuanya yang tidak ini baik. berhubungan dengan bagaimana Akhlak. mengontrol hati yang Iya. harus sabar. Jadi kalau emosi tidak gampang mengeluarkan kata-kata Iya, jorok. jadi kata-katanya, maka perbanyak berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ini bunyinya Allah. Contoh-contoh. Tahun ini kayaknya ujian orang-orang pergi haji panas. Ya. Maka mintalah sama Allah karena kita tabunya Allah. Ya Allah, aku diberi subuhan dengan panasnya matahari. Semoga bisa membakar semua dosa-dosaku. Masya Allah. Itu insya Allah karena kita akan menjadi sejuk hati kita. Tapi kalau kita ngomel, ngeluh, ya Allah, Capek ya Allah, aja, ya. capek deh ganti rasa. Itu termasuk karena rofas itu ngomong-ngomong ngumpat itu termasuk. Yang ngomong-ngomong yang Tidak baik. nggak baik itu termasuk. Apalagi yang kita omongkan itu di tanah suci. Nah, itu. Tanah suci itu Harus masya Allah. berhati-hati Om ya. Mungkin ada teguran-teguran, mungkin ada nikmat-nikmat yang dirasakannya, gitu ya. Maka pada saat saya pergi haji dulu itu, masya Allah, di tahun 2010 itu ketika bangunan belum sebagus ini. Ketika sa'i sudah kelelahan, beruyul-uyul pada ngambil air zam-zam, saya mundur ke belakang, Pak Yusuf yang ngambil, saya dikasih kakek-kakek yang tua sudah, di sini apa namanya ini, jadi jambang ya, itu tuh putih, pakai tekel yang sudah diluk-diluk gitu, saya disodorin satu. Karena saya perempuan yang ngasih laki-laki, maka saya pun lihat suami lihat, boleh nggak? Boleh. Setelah itu saya minum dengan duduk, saya lihat orangnya sudah nggak ada. Masya Allah. Husnudzan aja sama Allah kalau memang itu Allah berikan kepada kita dari apa yang kita sudah lakukan. Jangan pokoknya Karena harus banyak kebaikan dan apa yang kita ucapkan itu akan bisa terlaksana gitu ya. terwujud, maka ucapkanlah yang Baik-baik. baik-baik. Kalau memang ada prasangka yang jelek, percepat untuk istighfar. Perintah istighfar itu ada di situ, surat 4, 106. Istighfarillah innahu kana ghafurar rahimah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini perintah. Kita bukan manusia sempurna. Betul. Perbanyak istighfar, astagfirullah. Innahu kana ghafura, Allah Maha Penerima ampun. Larangan yang berikutnya lagi setelah rafas, Allah menyebutkan wala fusyuqa. Fasik itu tertutup. Fasik itu tertutup. Nah, berbuat maksiat tekanannya itu fusyuqa, fasik itu tertutup. Artinya apa? Sombong. Orang kalau ujub, sebelum sombong itu ujub. Apa artinya ujub? Bangga. Kalau sudah bangga nanti muncul riak sikapnya. Kalau sudah muncul riak nanti sombong itu merendahkan orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, naudzubillah min dzalik. Di sana itu banyak ketemu orang yang macam-macam. Ada yang atos, ada yang lembut, ada yang cuek, ada yang. Nah, kalau kita terpancing mereka jadi ikut jelek, sepertinya kita belum dipilih oleh Allah. Makanya rofas di sini tadi berkata-kata jorok, terus fasik di sini tertutup, sombong. Jadi tidak menerima kekurangan kelebihan orang lain, tidak mau menolong orang lain. Nah itu termasuk kata-kata fasik itu sombong, akhirnya dia berbuat yang tidak baik. Bermaksiat salah satunya contoh. Belum waktunya haji, tawaf.
Oke. Tawafnya apa coba? Belanja-belanja. Oke, jalan. Jalan-jalan. Jangan diplesetkan. Pernah soalnya terjadi ketika mau tante yuk tawaf, ayo kan kita yang namanya ibadah, diajar ibadah pasti mau lah. Ternyata pada zaman itu masih ada pasar seng. Nah, nenek ini pasar abang, pasar seng dulu di samping Makkah itu masih belanja di sini. Allahu Akbar, ya udahlah. Saya diajak tawaf, ini niatan saya tadi tawaf ke Mekah, tapi teman-temannya kok malah ngajak ke belanja, padahal belum waktunya wajib haji. Ya sudahlah. Berarti kita nerima apa adanya aja, nggak usah pakai dimarahin. Karena itu termasuk bawahnya ya Umi ya. Oke. Yang ketiga, wala cidala, tidak boleh berbantah-bantahan. Ayel-ayelan nggak boleh, maka kita harus diam. Walaupun tadi sudah dibohongin kan. Yuk tawaf, yuk tawaf. Ternyata ya udahlah. Kita cuma diam aja, nggak usah pakai membantah. Karena itu Seberapa juga ya Umi ya. apapun sekecil apapun tidak usah berdebat karena di mata Allah di sana itu termasuk larangan. Berdebat apapun sekecil mending diam. Ya, pernah terjadi sandal hilang. Darah-darahnya udah deh ditaruh di sini, dititipin di sini, nanti bantah. Kalau kita bisa bantah, pulangnya kan nggak harus lewat sini. Jalan itu kan banyak. Ya udah ngikut aja lah. Ternyata hilang semua. Ternyata hilang semua karena dulu pulang panas. Kaki melepung pulang sampai ke hotel. Ya udahlah, ini menggugurkan dosa. Ikuti aja. Tapi kalau kita mau ngeyel bisa ya kan? Ada nih toh, hilang toh. Ya, ini wanita tuh ini, Hawa. Harus menjaga lisannya dan hatinya. Maka di ayat ini tadi kan perintahnya jagalah di sini kan, Allah berbekalah gitu kan. Berbekalah di sini. Allah tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah takwa itu apa? Dekatkanlah diri kepada Allah. Ya, dekatkan diri sama Allah. Perintahnya Allah apa jalanin, larangannya Allah tinggalin. Kalau tidak tinggal tadi ya. Rafas, berkata-kata jorok, fusuk itu sombong, merasa bangga, sidat, berbantah-bantahan, ngeyel-ngeyelan. Jadi kalau memang nanti pembagian kamar, aku di sini, aku di situ, di situ. Ya, terima aja. Di zaman saya pada saat ada judul itu, makam masih kayak mono. Aku udah dapat tempat di bawah. Ternyata, Mbak, awakmu sekolah sing seneng. Aku tak lagi nih, yang lebih sepuh lagi ya. Udah Bu, aku pindah ke sana. Ternyata yang ku tempati yang pertama tadi, yang aku anggap sudah nyaman, ternyata nyamuknya banyak. Padahal nyamuk ini adalah larangan, membunuh kan. Sementara saya disuruh pindah di sana, yang di sini atapnya karena payung-payung kan. Saya di sela-sela payung satu ke payung satu, jadi ada udara langsung, malah nggak ada nyamuk. Nanti orang ngalah itu masya Allah. Ada hikmahnya ya. Jadi setiap memandang suatu keburukan ataupun bahkan kebaikan ya Om. Jadi ujian itu tidak hanya bentuk keburukan gitu ya, tapi ada kebaikan juga. Bangga nggak kita? Jadi harus menjaga hati dan lisan kita. Nah, mungkin itu buat teman-teman ya Om ya. Pada kesempatan live program kali ini terkait dengan perintah haji dan larangan-larangannya. Semoga yang sedang berhaji bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur, diterima oleh Allah ibadahnya, amin. Dan yang belum berhaji bisa disegerakan dipanggil oleh Allah, dan yang sudah berhaji bisa berkali-kali untuk umrah ya, insyaallah. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tonton live problem sebelum ini atau sesudah ini, karena insya Allah akan bermanfaat buat sahabat kelas sekalian. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.